Kata orang memiliki dan mengurus pasang anak kembar sangatlah merepotkan. Terlebih anak kembar tersebut masih berumur di bawah 5 tahun alias balita. Paling tidak paradigma tersebut pernah juga menggelayut di alam pikiran bintang sinetron dan penyanyi Cindy Fatikasari. Pada awalnya istri aktor tampan Tengku Firmansyah itu mengaku sangat kerepotan saat dua putra kembarnya yang diberi nama Tengku Omar Atala dan Tengku Kianu Zimraan lahir 1 tahun silam. Pas ternyata memang materi itu nggak berarti lo harus siap materi terus lo harus nikah gitu, enggak ya. Dan lagi juga kok Taufik masih muda banget kan, jadi ya sekarang juga lagi mungkin dia lagi dalam keadaan yang dia lagi ada di atas dan prestasinya lagi bagus, aku juga lagi enak kerja, jadi ya so far yang penting kita berdua nggak merasa keganggu gitu aja. Ibunda Dewi Huges sudah 2 minggu memeluk agama Islam. Hari Selasa kemarin ditemani oleh Huges, sang bunda diijab kabulkan oleh A.A. Gim. Kita simak liputannya pemirsa setelah mericek yang berikut ini. Meski sudah 2 minggu ibunda dari Dewi Huges, Putu Herawati memeluk agama Islam, tapi baru Selasa malam kemarin ia resmi diijab kabulkan oleh A.A. Gim. Namanya pun berubah menjadi Siti Fatimah Herawati. Pelabuhan iman telah membawa. Hidayah Allah bisa datang pada siapa saja tanpa memandang umur, jenis kelamin bahkan status sosial sekalipun. Buktinya, tanpa diduga-duga sebelumnya, Putu Herawati ibunda presenter kondang Dewi Huges akhirnya menjadi mualaf setelah berpuluh-puluh tahun memeluk agama yang selama ini dianutnya. Saat ditemui tim cek dan dicek pada acara pengajian yang diselenggarakan A.A. Gim di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Selasa malam lalu, Putu Herawati yang didampingi putrinya Dewi Huges tampak bahagia setelah sah diijab kabulkan sebagai muslimah oleh A.A. Gim, pemimpin pesantren Darut Tauhid tersebut. Ijab kabulnya tanggal 26, tapi tadi itu tidak kuasa untuk berkata-kata. Hugas ingin sama-sama seperti anaknya menjadi muslimah juga. Ya karena keinginannya, maka saya hanya sekedar membantu saja. Putu Herawati yang mengubah namanya menjadi Siti Fatimah Herawati itu mengakui keinginannya untuk menjadi muslimah bukan lantaran dipengaruhi oleh putrinya Huges. Bahkan merencanakan sekalipun tidak terbesit dalam benaknya. Memang itu proses dari Allah kayaknya ya, udah dari proses terbentuk sekarang. Uget mah nggak ngedorong, agama itu kan datangnya dari atas dan yang membukakan pintu-pintu juga kan Allah. Kita nggak punya kekuasaan apa-apa, cuma bisa berdoa. Dan alhamdulillah begitu mama bilang mama minta diproses untuk masuk Islam, kita sujud syukur, terus temenin mama, maunya hari ini ke Agim ya kita temenin gitu. Tidak pernah menyangka, tapi berdoa terus iya. Ugus pengen mama husnul khotimah, di hari tuanya bisa mendapatkan ketenangan, ngejaga anak-anaknya dengan doa-doa yang mustajab dari Allah gitu ya. Jadi alhamdulillah ini barokah terbesar dalam hidup Uges. Huges yang berencana mengajak umroh ibunda tercintanya itu di bulan April mendatang sangat bangga karena meski baru 2 minggu menjadi muslimah, sudah banyak kewajiban dalam ajaran Islam yang dijalani sang ibunda. Namun demikian menurut Huges, bukan berarti perjalanan pencarian ilmu ibundanya berhenti sampai di situ. Perempuan baya berdarah asli Bali itu akan terus belajar dan mendalami agama Islam. Dosa dan dosa selama ini aku tak menjalankan. Punya anak kembar tidak membuat Cindy Fatikasari harus mengeluh. Kita akan simak liputannya setelah mericek yang satu ini. Cindy Fatikasari mengaku cukup berbahagia mengasuh anak kembarnya yang sudah berusia 1 tahun. Meskipun harus mengeluarkan tenaga dan pemikiran ekstra karena mengasuh 2 anak sekaligus, tapi Cindy tidak merasa itu sebagai suatu masalah.
Kata orang, memiliki dan mengurus pasang anak kembar sangatlah merepotkan. Terlebih anak kembar tersebut masih berumur di bawah 5 tahun alias balita. Paling tidak paradigma tersebut pernah juga menggelayut di alam pikiran bintang sinetron dan penyanyi Cindy Fatikasari. Pada awalnya istri aktor tampan Tengku Firmansyah itu mengaku sangat kerepotan saat dua putra kembarnya yang diberi nama Tengku Omar Atala dan Tengku Kianu Zimraan lahir 1 tahun silam. Apalagi kakak perempuan Omar dan Kianu, Tengku Syaira Anataya, juga belum genap berumur 5 tahun. Namun menurut Cindy, kerepotan tersebut berangsur-angsur berkurang seiring bertambahnya umur kedua anak kembarnya tersebut. Saat tim cek dan dicek mengunjungi kediaman pasangan Tengku Firmansyah dan Cindy Fatikasari di Bilangan Bintaro, Jakarta Selatan kemarin sore, ibu muda ini tidak terlihat repot. Yang ada raut muka sumringah dan bahagia Cindy saat bermain bersama dua putra kembarnya itu, meski keduanya terlihat sangat aktif hingga membuat rumahnya berantakan. Kalau sekarang mungkin lebih ke fisik harus kuat gitu, kita harus bergerak sana ke sini gitu. Ya bagus juga sih sebenarnya buat exercise, buat olahraga gitu ya. Cuman, beda gitu sama dulu. Kalau dulu mungkin, masih ASI apa segala macam. Kalau sekarang itu lebih ke moving ya, mereka pengen bergerak, udah nggak mau dikurung lagi, mereka maunya bebas. Dan rentan banget sama kecelakaan-kecelakaan kecil gitu, kayak jatuh, kepentok lemari, terus kayak gitu-gitu. Itu yang bikin deg-degan saya banget gitu kadang-kadang. Saya pernah sih dipanggil pulang syuting gitu sama Firman karena Omar tiba-tiba jatuh dari tempat tidur, sininya udah biru gitu. Pas masa-masa mereka kecil gini, apalagi kalau aku keluar kota gitu ya, aku ke Bali gitu ngajak mereka, waduh itu emang udah barangnya banyak, repot banget gitu di airport aja kayaknya udah ribet banget gitu loh. Tapi ya kenangan-kenangan itu yang justru nggak bisa terlupakan gitu. Nanti kalau mereka gede pasti banyak story. Keaktifan Omar dan Kianu memang sangat terlihat ketika ayah mereka Tengku Firmansyah tiba di rumah. Terlebih saat Firman mengajak Cindy dan anak-anaknya itu bermain bersama di taman dekat kediaman mereka. Omar dan Kianu tampak senang bermain dan membaur bersama anak-anak lain. Bermain bersama di taman menurut Firman menjadi rutinitas dalam keluarganya. Bagi lelaki berdarah Melayu itu, kebersamaan dengan keluarga merupakan kunci keharmonisan dan kelanggengan keluarganya hingga kini. Kalau dari saya pribadi sih mungkin, lebih banyak kebersamaannya ya. Jadi selain pekerjaan, syuting segala macam, ya di rumah gitu. Entahlah aktivitasnya main sama anak, ngajakin anak ke mall, atau ke tempat bermain, atau makan. Jadi, hidup kita udah terbagi 2, yang satu pekerjaan, yang satu keluarga gitu. Jadi udah nggak ada lagi, yang sendiri-sendiri, udah nggak ada lagi gitu. Meski mengaku senang dan menikmati perannya sebagai ibu, tetap saja Cindy merasa waktu untuk karirnya berkurang. Terlebih kini Cindy tengah menggarap album solo keduanya. Oleh karena itu ia mengaku harus pandai mengatur waktu antara keluarga dan karir agar berjalan seiring sejalan. Untuk itu tak jarang Cindy banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan karirnya setelah kedua anak kembarnya tidur di malam hari. Jangankan lagi bikin lagu, mungkin lagi istirahat aja anak-anak tiba-tiba masuk, nyelonong main di kamar, berantak-berantakin kamar gitu. Ya emang kayak gitu. Cuman, seru aja dan biasanya sih aku nggak kalau bikin-bikin lagu kayak gitu-gitu biasanya malam ya kalau mereka udah tidur gitu. Karena kalau siang, sore juga susah perhatian aku tuh tersedot untuk mereka semua, jadi nggak bakal konsen lah ngerjain musik. Kecuali waktu rekaman memang aku take vokalnya di luar, jadi di studio rekaman di luar rumah, jadi nggak di rumah gitu. Tapi pas bikin lagu sih di kamar biasanya malam ya Mbak, selesai anak-anak tidur gitu. Ya, pokoknya waktu aku bersantai sama Firman tuh jam 9 malam ke atas. Di bawah itu tuh pasti masih repot sama anak-anak. Dengan berakhirnya berita yang baru saja kami sajikan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita sore ini. Tapi sebelum berpisah, saya informasikan kepada Anda bahwa Cek dan Recheck kembali dipercaya sebagai media partner program Indonesian Idol yang kedua. Dapatkan formulir pendaftarannya dan juga informasi lengkapnya di tabloid Cek dan Recheck edisi terbaru atau hubungi nomor hotline RCTI di 0215303550
atau 0215303540. Audisi kedua akan dilaksanakan pekan depan di Kota Bandung dari tanggal 22 hingga 26 Februari nanti. Nah pemirsa, kini saatnya saya Fani Ramasari dan seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Dicek, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.